Reshuffle kemarin hanya untuk memastikan bahwa calon presiden 2024 hanya diperbolehkan itu dari partai koalisi pemerintah saja. Karena pertama, pemerintah mengunci aturannya 20%, yang kedua pemerintah juga mengunci bahwa tidak boleh ada di luar koalisi pemerintah yang bisa mencalonkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, selamat bertemu kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk bisa mendapatkan informasi update-update dari episode berikutnya. Ya, baik, kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama, isu yang masih hangat ya. Kemarin kita sudah menyaksikan reshuffle kabinet ya 2022. Kabinet Indonesia Maju, di mana ada 2 menteri yang diganti dan ada 3 wakil menteri ya. Nah, ini dari prosesi itu banyak asumsi yang muncul ya, karena di berbagai pemberitaan kita bisa menyimak bahwa proses reshuffle untuk kali ini kental dengan muatan politik yang beraroma ke arah Pilpres pemilu 2024. Nah, ini menanggapi hal ini ya kita ditemani seperti biasa pakar kebijakan publik sebagai narsum tetap kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad, Yap. ini masih hangat nih, jadi kayaknya banyak yang bisa ditafsirkan ya, dari mulai bagaimana kumpulnya di meja makan, kemudian pada saat berjalan dan sebagainya. Ini gimana menurut Bang Ahmad nih melihat ini? Ya, kita kemarin sama-sama menyaksikan satu perubahan kabinet ya, yang kita kenal dengan reshuffle, dan saya kira kita sudah membahas kemarin. Nah, yang kita lihat dari gambar tadi adalah para pimpinan partai. Kalau teman-teman jeli ya, teman-teman itu hitung itu ada 7 ketua partai. Tapi sebenarnya pendukungnya presiden itu bukan hanya 7. Yang dilantik itu ada 2 tambahan ya, selain PAN ketua umumnya hadir, di situ ada PBB dan PSI. Meskipun ketua umumnya tidak hadir ya. PSI ketua umumnya adalah Giring, kemudian PBB ketua umumnya adalah Pak Yusril. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita jajarkan di situ itu ada 7 yang nampak secara fisik, ada 2 yang tidak nampak, atau kata lain nampaknya secara goib. Jadi total itu 9. Nah, jadi ini angka 9 ini dianggap angka keramat ya untuk menguatkan kabinet. Tetapi kalau kita lihat yang foto tadi itu bukan hanya 8 orang sama Pak Jokowi, ya harusnya ditambah 2 orang lagi, yaitu dari PBB dan dari PSI. Jadi itu total 10 orang. Dan yang kalau dilihat dari komposisi partai, maka berarti hanya ada 2 partai politik yang berada di luar pemerintahan, yaitu Demokrat dan PKS. Dan kalau kita jumlahkan, kalau seandainya Demokrat dan PKS seandainya ya melakukan satu koalisi, itu koalisinya hanya 18%. Ya, karena Demokrat 8,7, ya. Apa saya terbalik? Ya. PKS sekitar 9,3. Nanti ada grafiknya ya, bisa lihat. Jadi total kalau PKS dengan Demokrat digabung itu hanya menyumbang sekitar kursinya ya, itu menyumbang 18 kursi. Nah, 18 kursi itu tidak cukup untuk mendukung satu calon presiden kalau melihat aturan pencapresan, yaitu 20% minimal kursi di DPR-nya. Nah, artinya saya melihatnya bukan melihat pos-posnya dulu ya, karena kalau lihat pos-posnya kan saya kira kemarin kita sudah bahas ya, bahwa Pak Zulhas di Menteri Perdagangan dan sebagainya. Tapi kita sekarang ini melihat komposisi partainya.
Nah, ternyata ya ini kesimpulan kita sementara reshuffle kemarin itu kalau dilihat dari komposisi partainya, maka komposisi itu kalau kita kunci komposisi itu itulah komposisi yang tidak memungkinkan di luar dari partai koalisi pemerintah ini untuk mencalonkan calon presiden. Artinya reshuffle kemarin hanya untuk memastikan bahwa calon presiden 2024 hanya diperbolehkan itu dari partai koalisi pemerintah saja. Karena pertama pemerintah mengunci aturannya 20%, yang kedua pemerintah juga mengunci bahwa tidak boleh ada di luar koalisi pemerintah yang bisa mencalonkan diri. Nah, saya kira kesimpulannya reshuffle 2022 itu adalah koalisi pemerintah ingin memastikan bahwa 2024 siapapun presidennya itu adalah bagian dari hanya koalisi pemerintah. Ya. Karena mereka lah yang bisa mencalonkan. Jadi reshuffle ini ya hanya bisa mencalonkan paling banyak 2 atau jangan-jangan mereka sepakat mencalonkan 1 nama saja, bisa juga. Ya kalau namanya udah jadi oligarki politik kan, berarti ini kan sudah mayoritas menguasai pentas politik di Indonesia, khususnya pentas politik 2024 karena aturannya begitu mereka kuasai, aturannya hanya memungkinkan mereka saja yang bermain. PT-nya adalah presidensial threshold-nya hanyalah 20%, berarti tidak ada kesempatan yang lain. Karena 2 partai politik yang tidak bersama pemerintah itu jumlahnya hanya 18% dan itu tidak memungkinkan 2 partai politik ini mengajukan calonnya sendiri. Begitu bro, sementara. Ya baik, jadi mungkin seandainya yang kita tahu kan bahwa seperti Nasdem itu digadang-gadang akan mengusung Anies ya. Dengan pertemuan kemarin di acara reshuffle mungkin kecenderungannya kemungkinan masih cair ya Bang ya. Artinya bisa juga nggak jadi begitu ya. Nah ini gimana menurut Bang Mandor? Jadi coba dilihat grafik infografis perolehan suara dan perolehan kursi partai politik di tahun 2019 yang lalu. Ya, kita bisa lihat ya di sini bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu. Ya. Dia punya suara 19,3% dan dia punya kursi 22,26%. Artinya partai PDIP itu bisa mencalonkan calonnya sendiri. Dan PDIP kelihatannya ingin Puan yang menjadi kandidat PDIP. Oke. Nah, partai politik yang ya berarti baru 1 calon, yaitu diajukan oleh PDIP sendiri. Nah, calon-calon yang lain ya partai politik pemerintah yang lain itu kan sudah tergabung dalam KIB. Koalisi Indonesia Bersatu. KIB itu kita lihat ada Golkar 14,7%, ada selain Golkar adalah P3, kita lihat P3 itu ini ya yang nomor 9 ini tulisannya 9. P3 ini sekitar 2,6%. P3 ini di mana dia P3 ya? Ka'bah ini nomor 10, 4,52% atau kursinya 3,3. Berarti sudah ada sekitar 18%. Golkar sama P3 ditambah PAN, kalau PAN kemudian tetap di dalam koalisi KIB itu 7%. Jadi tadi kan 15 tambah 3 18, 18 ditambah 7 25%. Jadi KIB bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Nah, tinggal sisanya Gerindra ya, PKB kelihatannya sulit untuk bergabung bersama PKS dan Demokrat karena mereka partai di luar pemerintahan. Ya. Kalau seandainya calonnya ini adalah, dan biasanya calonnya kan di masa-masa sebelum masa habisnya kabinet, artinya the Gerindra dan sebagainya ya, itu akan berpikir ya saya ingin tetap berada di kabinet dong. Jadi nggak mungkin bergabung dengan partai non kabinet. Nah, sehingga kalau berdasarkan data ini ya kok ya upaya Nasdem misalkan punya calon presiden sendiri ya yang tanda kutip
bukan bagian dari pemerintahan sekarang, itu kelihatannya resikonya cukup tinggi. Resiko apa? Yaitu mereka bisa saja kehilangan kursi di kabinet. Ya. Dan saya kira ini kalau kita lihat kemarin kan bagaimana ada nama-nama menterinya Nasdem yang akan digeser, tapi kemudian kan terjadi lobby politik tingkat tinggi sampai akhirnya tidak ada satupun partai yang diganti jabatan menterinya. Yang ada adalah menteri yang berasal dari non partai. Artinya ini juga bisa dibilang bahwa pemerintah Pak Jokowi sedang mengkonsolidasi partainya dan mengucilkan partai-partai non pemerintah yaitu PKS dan Demokrat, sehingga mereka tidak punya kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai koalisi pemerintah. Bisa saja misalkan PAN ya bergabung bersama PKS dan Demokrat, mereka bisa mengajukan calon sendiri. Tapi itu kan sebelum reshuffle. Begitu memasukkan PAN di dalam koalisi kabinet, maka PAN jadi serba salah. Dan dia mengatakan nggak mungkin lah dia bergabung sama PKS dan Demokrat, dia akan berada di koalisinya pemerintah. Apalagi PAN dengan Julhasnya sudah mewacanakan jabatan 3 periode dan PAN setuju. Ya saya kira ini bisa kita artikan juga reshuffle ini adalah memberikan hadiah ya kepada orang-orang yang mendukung 3 periode. Dan berarti kan ini bisa katakan bahwa presiden di dalam benaknya saya kira masih ada keinginan untuk melakukan upaya agar bisa 3 periode. Saya kira gitu. Nah, ini kalau kita melihat kan Iya, ada pemain baru, Bang. Partai Umat, walaupun kita belum tahu ya. Ya kalau dari kecenderungan sih oposisi ya, kemungkinan bisa gabung dengan PKS dan Demokrat. Dan mungkin Gelora juga mungkin ya, kita belum tahu nih arahnya kalau kemana. Aturannya Mas Eko, Kang Eko, aturannya masih 20% dan itu mengacu kepada pemilu 2019. Saya kira permainannya sudah selesai. Ya, kenapa? Ya partai-partai baru ini tidak bisa mencalonkan calon presiden. Kan mereka terlibatnya baru tahun 2024 ini. Ya, nah disitulah ketidakfairannya kalau menurut saya dalam aturan yang ada. Tetapi aturan itu kan dibuat sama yang berkuasa. Tentunya yang berkuasa ingin tetap berkuasa kan? Betul, betul. Nah itulah. Jadi untuk dalam konteks mengikuti aturan yang ada, analisis yang kami adalah reshuffle kabinet itu hanya untuk mencegal capres yang berasal dari non pemerintah karena mereka tidak punya kesempatan lagi untuk mengajukan karena syaratnya berat 20%. Dan kalau kita lihat kandidat yang punya nama ya sebutlah ada Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Ganjar, itu semuanya adalah aliansinya presiden kecuali Pak Anies Baswedan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa reshuffle kabinet kemarin itu adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju didukung oleh partai politik di luar pemerintahan. Itu sudah tidak ada kesempatan karena tidak bisa 20% mereka. Begitu, Bro. Ya, baik Bang Mus, ada yang mau disampaikan Bang Mus? Iya, jadi sebetulnya kalau kita ingin menyelamatkan demokrasi kita ya, saya pikir ini masyarakat ini harus apa ya, terus berjuang nih Bang untuk menggagalkan tuh PT 20% gitu kan. Jadi meskipun sebagian orang kan sebagian orang pesimis berjuang di MK sekarang kan. Karena misalnya ketua MK-nya sudah jadi adik ipar presiden gitu kan. Ya, menurut saya itu tetap hal yang harus dilakukan gitu. Karena ini kan bisa jadi sebuah grand design ya, grand design pemerintah untuk terus melanggengkan kekuasaannya dengan oligarki yang bersama mereka gitu. Nah, kalau misalnya bisa membuat PT itu 0%, ini kan jadi permainan jadi akan menarik dan demokrasi tidak hanya dibajak oleh segelintir elit oligarki. Mungkin dari saya. Ya baik, ini mungkin kembali ya dengan esensi reshuffle ini semakin jauh ya dari memperbaiki kinerja dengan persiapan Pilpres 2024 ini. Gimana Bang Madban menanggapi ini?
ini rakyat juga jadi akan berkepanjangan kalau begitu. Gimana Bang? Ya, yang jelas kalau sekarang ini yang dipikirkan dalam kepalanya policy makers adalah politik, bukan kepentingan rakyat, maka disitulah yang terjadi adalah distorsi aspirasi. Bahwa rakyat itu berharap pemerintah ini ada di tengah-tengah mereka, menyelesaikan persoalan mereka, persoalan pangan, ya harga-harga naik, ya minyak goreng, dan nanti 1 Juli listrik naik, belum lagi ada ancaman Pertalite, ya yang akan naik juga. Mereka berharap ada kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Tetapi begitu negara, pengelola negara atau policy makers ini berpikirnya untuk kepentingan mereka, melakukan oligarki, ya kerjasama untuk menguntungkan mereka agar mereka terus berkuasa, saya kira ini ada distorsi. Dan distorsi ini lambat laun, ya saya nggak tahu frame time-nya, tetapi lambat laun ini akan membesar dan akhirnya terjadi 1-2 kelompok yang harusnya tidak terjadi, di mana harusnya policy makers itu menjadi aspirasinya rakyat, tapi sekarang aspirasi rakyat berada di dalam satu semesta yang berbeda, sementara policy makers ini bersama dalam semesta partai politik yang oligarki, yang saling bekerja sama untuk kepentingannya mereka. Nah, 2 aspirasi ini suatu saat akan berbenturan. Nah, itu yang kita hendaki. Oleh karena itu, ya kita ingatkan, ya policy makers di negeri ini, marilah Anda semua itu berjiwa negarawan, bahwa lihatlah, dengarlah aspirasi rakyat. Jangan seolah-olah rakyat itu dianggap bodoh sehingga semua pilihan rakyat pun mereka sudah tentukan gitu. Oligarki kan begitu pola pikirnya. Kalau bisa mereka menentukan apa kepalanya rakyat, bahwa rakyat itu cinta dengan calon presiden yang mereka dukung, bukan cinta dengan apa yang sebenarnya yang mereka rasakan gitu. Nah, saya kira ini tidak sehat ya dalam bernegara kita, dan lagi-lagi ini karena oligarki politik bertemu dengan oligarki media, bertemu dengan oligarki negara, oligarki ekonomi. Yang terjadi adalah yang tadi, semesta ini bergerak sendiri, sementara aspirasi rakyat punya semesta yang lain, dan itu sangat tidak sehat menurut saya. Ya, artinya aspirasi rakyat sekecil apapun harus tersalurkan ya. Artinya kalau seandainya ini dampak dari presidensial threshold ini membuat banyak suara yang tidak bisa diwakili, begitu kan? Nah, sehingga dipaksa untuk memilih yang tersaji begitu. Nah, dan apalagi dengan reshuffle kabinet kemarin, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana seolah-olah sebuah konsolidasi ya, yang mungkin saja ini antara KIB dengan PDIP ini bisa menjadi satu ini ya, kemungkinan bisa terjadi juga kan, akhirnya tidak ada lagi calon lain begitu. Tapi yang sudah disetting sedemikian rupa, akhirnya ya kalau sampai terjadi satu capres saja ya demokrasi tidak terjadi ya Bang ya. Gimana Bang Mandur melihat ini? Ya, demokrasi kita ini harus kita selamatkan ya, bahwa demokrasi ini tidak boleh dibajak oleh oligarki. Demokrasi ini adalah aspirasi rakyat. Dan rakyat saat 98 itu kemudian bersama-sama ya bersepakat melakukan agenda reformasi, yaitu mengganti presiden yang otoriter dengan presiden yang menjadi pilihan rakyat, maka dimulailah proses pemilihan umum. Dan tahun 99 itu kita masih ingat masih ada pemilihan umum luber, langsung ya bebas rahasia. Umum bebas rahasia. Kemudian artinya apa, masyarakat dan juga ditambah jurdil ya, masyarakat ingin election yang adil, yang fair, yang memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya aspirasi memajukan Indonesia. Nah, sampailah kemudian kita 24 tahun reformasi ya, 2021 ini kita mengalami satu fase di mana
Demokrasi itu terbelenggu karena aturan yang dibuat oleh yang berkuasa. Di seluruh negara kalau kita lihat ya, tidak ada aturan yang membuat pencalonan calon presiden. Syarat calon presiden 20% itu nggak ada. Yang ada adalah syarat untuk jadi menang presiden itu bagaimana. Jadi ketika menjadi kandidat semua orang boleh. Bahkan keliling menyampaikan aspirasinya, menyampaikan dukungannya. Dan kemudian nanti siapa pemenangnya ya tentunya yang mengikuti mayoritas ya 50% plus 1 jadi total pemilih. Nah kalau konsepnya sekarang adalah dibatasi ya 20% saya kira yang terjadi adalah yang berkuasa dia lagi. Dan saya kira ya ini adalah perjuangan kita bersama bahwa PT itu tidak perlu 20% ya. PT itu harusnya 0%. Jadi diberikanlah kesempatan seluruh rakyat untuk berkontestasi. Nah kalau saya kok melihat enggak ke situ ya dengan reshuffle ini bahwa kok hanya sisa 2 tahun kok dia malah mengambil partai-partai yang lain gitu. Menambah PAN, menambah PBB misalkan. Ini ada apa? Oh ternyata reshuffle itu bukan untuk mengadres persoalan ekonomi, tapi itu untuk mengadres potensi krisis politik yang akan terjadi di masa depan. Jadi Pak Jokowi itu punya vision mungkin ya, ke depan akan ada krisis politik, bagaimana caranya saya udah kunci saat ini. Jadi tidak ada lagi yang berkhianat, tidak ada lagi yang di luar kendali dari pemerintah, bahwa semuanya yang saya bilang itu 7 pokoknya, tetapi sebetulnya ada 9 partai politik sehingga hanya ada 2 yang di luar yang punya kursi ya, itu tidak bisa berbuat apa-apa selain dia hanya menjadi istilahnya protes yang tidak punya makna perubahan begitu. Oke, baik. Ada tambahan Bang Mus? Saya kira cukup ya untuk ini. Sudah cukup lah penjelasannya sudah. Oke. Cukup lengkap. Ya, baik pemirsa, itulah topik yang pertama sudah selesai. Dan kita berlanjut kepada topik berikutnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel dan saksikan terus segmen Jangan Salah Arah.